kalau dibilang pagi ya udah siang juga sih. Oke deh, seperti yang dari kemarin-kemarin yang bilang ya, untuk jam 11 di tanggal 2 Desember ya 2021. Nah, kita akan ada ngobrol bareng santai ya, ngobrol santai bareng imigrasi kelas 1 non TBI Pati. Di kali ini ya, Adina udah kedatangan 2 tamu ganteng-ganteng nih ya. Cukup buat Adina aja, kalian nggak usah ikutan ya. Boleh ikutan tapi nanti interaktif aja, nggak usah datang ke sini. Oke, buat Anda yang pengen tahu nih ya, bagaimana sih proses untuk bikin paspor ya, terus kira-kira apa aja sih layanan-layanan dari program paspor atau apa aja deh yang berhubungan dengan paspor lah, intinya kayak gitu. Nah, Anda bisa nanti berinteraktif langsung ya bareng kami ya. Dan di pagi hari ini ada 2 narasumber yang hadir. Yang satu adalah Bapak Prihatno Juniadi, atau mungkin disapa dengan Pak Adi kali ya? Iya, Adi aja Mbak. Pak Adi aja, Pak Adi aja. Ya. Dan Pak ini adalah kasih pelayanan dan verifikasi dokumen perjalanan. Ya. Nah, narasumber kedua adalah Pak Dini Ali Asmara. Aduh, Asmaranya itu lo bikin. Pak Dini gitu ya? Siap. Adi sapa Pak Dini aja ya. Kasubsi pelayanan dokumen perjalanan. Nah, di kali ini nanti ya kita bertiga akan membahas masalah pelayanan easy paspor dan sip jempol imigrasi Pati. Bener ya? Oh, Imigrasi Pati melayani semakin pasti ya. Pasti hari ini bahas masalah paspor gitu aja ya. Cara bikin paspor atau seluk-beluk untuk paspor itu seperti itu gitu ya. Nah, yaudah kita sapa dulu deh, kenalan dulu. Selamat pagi Pak Denny. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar radio Swadesi Jepara yang berbahagia. Iya, saya juga berbahagia. Ya sudah lah, kalau begitu kita langsung mulai aja ya. Oke. Atau mungkin perkenalan langsung pribadi dulu nih Pak Dini, monggo silakan perkenalan dulu. Iya. Atau Pak Adi dulu monggo Pak slip. Adi. Ya, saya Adi. Saya baru juga sih di kantor imigrasi Pati ya, sama Pak Dini waktu tugasnya kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya, jadi kita rolling terus. Alhamdulillah bisa perkenalan sama pendengar radio Swadesi Jepara pada kesempatan pagi hari ini. Ya, saya dengan Denny, alhamdulillah dipercaya di kantor imigrasi Pati sebagai kasubsi pelayanan dokumen perjalanan atau paspor seperti itu. Seperti itu. Ya, terima kasih. Kalau Adina nggak usah kenalan ya, karena udah pada tahu, kita malah pada lari semuanya. Ya udah langsung kita bahas aja deh ya, karena ini nanti ada 1 jam ke depan kita berdialog mengenai paspor. Buat para swadesa nih ya, yang kepengen tahu seluk-beluk untuk paspor, bisa tanya langsung nanti sama narasumbernya kita ya. Tapi sebelum tanya-tanya nanti kita kasih info dulu nih ya, bagaimana tentang paspor gitu. Nah, buat Anda yang pengen ikutan interaktif nanti bisa melalui 0291751955 atau juga bisa melalui WhatsApp atau SMS di 081804477055. Jos. Ya sudah, langsung kita bahas dulu deh ya di untuk pelayanan paspor ya. Sebenarnya apa itu sih paspor? Jadi paspor ya, menurut Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011, paspor itu adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Itu paspor menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang imigrasian. Ada masa berlaku. Iya, pasti ya. Kalau di kita itu masa berlaku paspor itu 5 tahun. 5 tahun sejak dikeluarkan. Ya. Berarti kayak kita mau pilih presiden dong. Iya. Terus ini ya, untuk apakah paspor itu termasuk dokumen pribadi? Oh, paspor itu masuk dokumen pribadi ya saat dia memegangnya. Tapi pada prinsipnya paspor itu adalah dokumen milik negara yang setiap saat dapat ditarik kembali apabila ada kepentingan-kepentingan tertentu. Mungkin bisa saya ambil contoh, misalnya dalam kasus penyidikan, ya kan pernah tuh kita sering dengar ya kan, dalam kasus penyidikan ada yang paspornya ditarik supaya yang bersangkutan tidak mengganggu penyidikan, tidak lari ke luar negeri misalnya. Nah, kemudian ada juga paspor yang milik negara itu karena diambil karena misalnya terbukti saat dia mengajukan paspor memberikan keterangan tidak benar. Misalnya ya di kemudian hari diketahui nih, wah ternyata salah satu dokumen yang dilampirkan ternyata ada yang dipalsukan atau terindikasi palsu, bisa kita tarik dulu untuk dilakukan penyidikan. Itu bisa dilakukan seperti itu.
itu termasuk tidak pidana kah? Oh iya, kalau pemalsuan memberikan keterangan tidak benar dalam dalam memperoleh dokumen negara termasuk paspor itu merupakan tindak pidana. Berarti bisa dimasukin sel loh. Ya, itu proses selanjutnya nanti terbukti atau tidak. Tergantung penyelidikan. Iya. Nah untuk paspor sendiri itu punya beberapa tipe atau macamnya seperti Oh iya Mbak, jadi menurut Undang-Undang Nomor 6 lagi tahun 2011 tentang imigrasian, jadi saya terangkan dulu ada 3 jenis Mbak ya, paspor itu ada 3 jenis. Yang pertama yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi itu namanya paspor biasa. Paspor biasa, ya paspor yang biasa kita pakai umroh, kita pakai jalan-jalan ke negara-negara lain, itu namanya paspor biasa, warnanya hijau tuh mungkin rekan-rekan Swadesi apa namanya tadi? Swadesa. Wah, Swadesa tahu tuh ya, ingat tuh ya kalau yang udah pernah megang paspor pergi ke luar negeri. Nah kemudian yang 2 lagi itu adalah paspor dinas dan juga paspor diplomatik. Nah kedua paspor tersebut dikeluarkan oleh Kemenlu Mbak, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Nah itu kalau misalnya paspor diplomatik itu pemegangnya atau pemiliknya itu para diplomat Indonesia yang bertugas di luar negeri. Nah, itu diberikan paspor diplomatik. Nah kemudian satu lagi paspor dinas itu sama juga dikeluarkan oleh Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Nah itu diperuntukkan pemegangnya untuk keperluan dinas luar negeri selain keperluan diplomatik. Nah kemudian balik lagi ke paspor biasa. Nah paspor biasa itu ada menurut harga PNBP-nya ada yang 24 dan juga ada 48 halaman ya. Wow. Ya halamannya paling tebal itu 48 halaman. Misalnya kalau mbaknya sibuk bener luar negeri, sering jalan-jalan, sering umroh, itu pakai 48 karena khawatir cepat full. Kalau yang pakai 24 itu PNBP-nya aja membedakan. Nah kemudian ada lagi nih paspor biasa tadi yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi. Nah kantor imigrasi tertentu itu mengeluarkan juga paspor elektronik. Buat Nah, paspor elektronik itu bedanya di dalam paspor itu tertanam chip, yaitu berupa identitasnya. Jadi kalau dari segi security itu lebih sulit dipalsukan, ya, karena ada chip identitas pemegang itu bisa ada baca pakai alat-alat tertentu, dan juga dia punya keistimewaan saat melewati border kita di imigrasi Indonesia itu tidak lagi di stamp. Jadi awet tuh halamannya kalau misalnya bahkan kalau lewat Indonesia tuh, jadi ya, cocok lah buat para pebisnis atau yang sering melancong ke luar negeri itu cocok. Iya, iya betul. Itu juga harganya beda tuh, lebih mahal tuh. Dan di kantor imigrasi Pati nggak ada, belum dikeluarin. Semarang mungkin udah ya? Sudah. Semarang sudah. Sudah. Jadi kalau misalnya para pendengar mau yang keren atau yang sering bolak-balik ke luar negeri, nah itu pakai yang elektronik lebih ini lah. Paspor elektronik gitu. Ya betul. Wah kalau gitu buat orang-orang yang memang demen ke luar negeri lebih bagusnya pakai yang elektronik aja. Iya, lebih apa itu? Lebih awet dari servis gitu ya. Iya, harganya mahal juga sih. Oh iya. Ini kalau lebih murah, tapi kalau dia harus bolak-balik iya, iya lebih hemat, lebih hemat daripada nanti habis urus lagi belum lima tahun. Udah habis. Iya, tahun depan udah ngurus lagi. Males lagi ngantri atau males lagi datang kantor imigrasi. Tapi kalau bolak-balik ya pakai paspor elektronik bisa lah. Ya seperti itulah paspor menurut jenisnya. Ya. Lanjut lagi nih. Kira-kira apa saja sih persyaratan untuk membuat paspor baru atau juga penggantian? Ini maksudnya penggantian ini gimana? Perpanjangan atau gimana? Iya, jadi paspor itu persyaratannya KTP, KK, akte kelahiran. Ya itu bagi yang sudah punya KTP. Kalau yang belum berumur 17 tahun berarti pakai buku nikah orang tuanya. Buku nikah orang tuanya, terus juga ada surat keterangan orang tua. Kemudian saat wawancara didampingi juga oleh kedua orang tuanya. Nah, kalau yang namanya penggantian paspor itu, jadi kadang suka salah nih istilahnya. Mbak mau perpanjang paspor, wah mau berapa meter panjangnya? Oh berarti paspor tuh bukan diperpanjang gitu ya? Iya, nanti ditanya mau berapa meter. Gitu. Jadi istilahnya itu penggantian. Jadi bukunya diganti. Sudah yang misalnya bukunya rusak, bukunya sudah habis masa berlakunya, sudah penuh. Nah itu istilahnya penggantian. Nah itu ada misalnya ya tadi kalau penggantian, kalau selain rusak atau hilang, itu tadi yang saya sampaikan KTP, KK atau lahir salah satunya. Kemudian kalau yang misalnya hilang atau rusak, itu ganti lagi prosesnya, tidak seperti itu. Jadi ada proses didahului dengan berita acara pemeriksaan. Jadi dia bisa ditanya-tanya lah, kenapa bisa rusak, kenapa bisa hilang, kok bisa sih dokumen negara, ya takutnya kan bisa gunakan seperti itu. Itu kalau
cuci itu kan jadinya basah. Jangan, yang Ini dicuci kita itu nggak baju tahu. aja. Nggak tahu gitu. Misalnya nih kita nggak sengaja dikantongin, dijebur ke kolam. Ah. Nah itu kan juga bisa, kita kan nggak tahu tuh. Iya, berarti Atau itu- kecemplung di laut gitu. Iya. Itu berarti banyak masalah itu. Iya, Kalau berarti kalau ada stres kali kalau ya. banyak laundryan, kalau banyak apa banyak cucian laundry namanya. Oh iya benar. Iya. Bisa juga nih. Iya, iya, iya. Oke deh, kalau misalkan ini ya, apa namanya, untuk orang-orang yang pengen bikin paspor yang usia belum punya KTP itu berarti Iya, wajib untuk wajib. didampingin ya. Didampingin kedua orang tuanya. Kalau misalkan nih kedua orang tua kagak ada nih, misalkan nih contoh Iya. orang tuanya pada jadi TKI misalkan Oh, ya, iya. itu berarti kan dia di sini cuman anaknya doang nih, Iya. ya yang mendampingin boleh. Dia harus dibuktikan misalnya tinggal sama neneknya, ya kan, buktikan dulu memang itu benar neneknya. Terus dari orang tuanya yang berada di luar negeri juga sebisa mungkin memberikan izin atau memberikan kuasa kepada neneknya, benar. Sebagai Dia wali tinggal gitu ya. di Jepara, di Indonesia, tinggal dengan neneknya selama ini karena kami kedua orang tua berada di luar negeri sedang bertugas atau sedang sekolah atau sedang apa. Nah, kami juga nggak percaya begitu aja. Kami juga punya tim juga, benar nggak sih? Survei gitu. Kalau semua bisa kita survei random, mana yang kita curigai, mana yang kita khawatirkan tanda kutip lolos ya akun seperti itu, bisa kita survei ke lapangan, kita buktikan bener nggak nih si anak kecil ini tinggal sama neneknya. Kita kan bisa datang ke RT-nya, ke RW dan seterusnya, tetangganya, bisa kita lakukan hal seperti itu. Dan itu buat menjaga si anak tersebut, jangan sampai nanti kita nggak tahu kan tiba-tiba datang orang ke kantor kita kok dibikinin paspor, waduh berapi juga dong kayak gitu kan. Nah makanya kita melakukan antisipasi seperti itu. Berarti kalau untuk yang usia anak-anak pasti akan ada semacam kayak apa sih? Iya dong, kita Bukan analisa dulu, hanya kita anak-anak ya, tahu dulu. untuk semuanya ya. Semua kan melalui proses wawancara. Kalau saya mau bikin bahaya nih. Ya enggak dong, kalau nggak ada yang bahaya sebenarnya, nggak ada yang Ntar bahaya. ketahuan dong. Nah, kamu pergi sama siapa gitu? Kalau itu masalah pribadi. Bahaya juga nih, harus kompak nih ya. Ribet juga ternyata. Kalau mau Milan ke luar negeri, susah nih berarti ya. Susah. Ya udah deh, mungkin kita rehat sebentar nih ya. Oke. Kasih lagu dulu deh biar di FM 001 tentu saja masih bareng tentang imigrasi kelas 1 non TPI Pati. Dan kita masih juga membahas masalah paspor. paspor ya. Ngomong soal paspor nih, ternyata memang masih kita punya kalau kita mau melancong ke Indonesia. Wajib kali ya? Wajib. Wajib. Ya udah, kita tanya-tanya lagi deh ya. Untuk ini, untuk tadi kan udah kita bahas nih untuk pembuatan paspor dan juga untuk penggantian. Nah kalau misalkan ini tadi kan ada yang untuk isi paspor, layanan isi paspor itu apa sebenarnya? Kan banyak yang nggak ngerti tuh. Iya. Siap. Aku juga nggak ngerti. Kelihatan PA-nya ya. Isi paspor, apakah itu layanan isi paspor, Bapak? Ya. Jadi layanan isi paspor itu ya, itu kebijakan dari Direktorat Jenderal Imigrasi ya. Jadi kayak sistem jemput bola lah. Ya, kita mendatangi para pemohon di kota mereka atau di tempat mereka. Jadi kita yang datang, yang nyamperin, kita yang datang nyamperin untuk kita foto, kita sidik jari ya, kemudian bisa juga melakukan pembayaran di situ ya. Kalau kita nanti bisa menggandeng kantor pos ya, bisa juga dilayani di situ di tempat mereka. Nanti kita tentukan tempatnya, kita obrolin sama-sama sama pemohonnya, baru kita layani, baru kita datang ke tempat para pemohon tersebut. Berarti jemput bola. Intinya kalau berarti kan ada orang pengajuan dulu baru kita tahu gitu atau gimana? Karena kan Iya. kalau menjemput berarti kan udah tahu nih. Betul sekali. Jadi kan jadi misalnya ada kita promosi, ada nih layanan isi paspor di kota Anda. Nah nanti bisa tuh kayak komunitas, kantor, instansi ya, atau perusahaan ya kayak pabrik, atau misalnya ada komunitas pengajian atau goes ya kan, bisa calling kita nanti diajukan dulu ya, nanti misalnya ada nih 20 orang sampai 50 orang persyaratannya, salah satunya itu ya udah nanti pas kita data kita verifikasi dulu ya, dan data kelengkapannya, baru kita datang ke mereka untuk melakukan pelayanan.
Berarti ada minimal berapa personal untuk Iya. jadi tidak hanya cuma satu doang terus kita samperin gitu ya. Iya, mati capek doang Jadi bensinnya. hati Jepang lah ya. Bener-bener. Ya aku pikir kalau nih aku Adina mau pengen bikin Pak samperin dong gitu. Kalau kan ya berarti kita harus punya beberapa Iya, orang. harus ada punya beberapa. Minimal berapa? Paling kan 20 lah, 20 bisa kita datang layani. Berarti kalau belum ada 20 ngumpulin orang 20 dulu. Iya, mbak kan ada suami, anak, tetangga, ponakan. Wah, udah nyampe tuh 20 orang baru kita datang tuh. Iya, bener sih. Bikin paspor semua. Pada bikin paspor mau kemana gitu. Yang aja kalau kita dapat apa namanya door prize satu kampung satu RT lah ya untuk bisa. haji atau umroh lah bagus tuh Amin. mas. Amin Bisa. ya Allah ngapain gue dapat kayak gitu. Semoga saja diaminkan saja lah ya. Nah untuk siapa saja sih yang dapat mengajukan untuk layanan isi paspor ya? Tadi sebenarnya udah agaknya Iya, iya kayak ada kantor ya kan, instansi pemerintah juga oke, terus ada pabrik, misalnya komunitas goes, komunitas pengajian, atau komunitas apa penyiar misalnya mbak ya kan, ada komunitas penyiar tuh dikumpulin 20 tuh ya kan, sama bosnya sama anggota-anggotanya semua, kita datang tuh, misalnya datang ke Swadia sini, kumpul di sini, nanti kita bawa peralatannya bawa ke sini, kan nggak usah ke sana lagi. Nggak usah mati. Iya. Enak juga sih. Enak dong. Kita bikin enak pokoknya. Iya deh, yang penting semuanya serba enak gitu Kita aja. manjain. Untuk ketentuan dan prosedur pelaksanaan isi paspor tadi sebenarnya udah kejawab juga sih sebenarnya ya untuk ketentuan dan prosedur untuk pelaksanaan isi paspornya. Atau mungkin mau diulang lagi? Bukan Dan deh. itu tambahannya yang penting kita ada surat pengajuan dulu ya dari instansi atau komunitas tersebut mengajukan surat permohonan isi paspor ke kantor imigrasi Pati. Nanti kita tindak lanjuti, kita telepon kembali dan janjian mungkin ya tempatnya, tanggalnya di mana Harus kita janjian. janjian. Iya. Biar nggak miss gitu ya. Iya benar. Terus nanti juga biasanya kita dalam isi paspor itu menggandeng kantor pos Pati. Jadi yang bersangkutan setelah pelayanan isi paspor, foto bisa langsung bayar di situ juga di kantor pos Pati. Keunggulannya apa? Keunggulannya nanti paspornya setelah jadi akan langsung dikirim ke rumah oleh kantor pos. Jadi tidak perlu lagi ngambil ke kantor imigrasi Pati. Berarti kantor posnya dibawa juga? Dibawa sini. Wah. Kita sudah ada MOU sama kantor pos Pati. Berarti kemana-mana kantor pos Pati diajakin? Iya, aja. Oh mendingan saya jadi kantor pos Pati. Jadi kemana-mana gitu. Digendong ya. Digendong semua. Gitu. Digendong jangan pak, ntar capek. Tapi Adina nggak berat-berat amat kok. Iya. Untuk layanan paspor on the spot nih, sik jempol. Imigrasi Pati jemput bola tadi ya. Sik jempol itu jemput bola. Gitu Jemput ya. bola. Iya, memang berbeda ya. Berbeda tapi mirip. Berbedanya bagaimana? Kalau isi paspor itu kan komunitas atau instansi itu mengajukan dahulu, baru kita datang. Tapi kalau si jempol ini kita yang punya program. Kita kantor imigrasi punya program keliling kabupaten setiap bulannya satu kabupaten. Nah, artinya jemput bola. Contoh besok ini jangan lupa ya. Pameran gitu Ya teman-teman pendengar ini kita ada buka pelayanan sip jempol 2 hari di MPP Jepara. Ya di MPP Oh, Jepara pelayanan kan. gitu. Ya pelayanan paspor Iya, MPP. di MPP Jepara. Ya, silakan. Mau pelayanan publik gitu. Betul, mau pelayanan publik, Konteksnya betul. itu kan ya. Ya datang ke situ ya dikenal ya. Datang ke sana silakan bawa berkasnya, permohonannya. Kita buka layanan selama 2 hari. Hari Selasa, Rabu, tanggal 7 dan 8. 7 dan 8. 7 dan 8. Buka di Bukan di MPP Jepara, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Seperti itu. Oh, jadi sesuai kantor jam kantornya Jam di sana kantornya gitu di ya. sana. Oh, berarti kalau misalkan nih warga bukan orang Jepara nih misalkan, tapi mau ngikut ngurus di situ Nggak boleh. apa-apa. Boleh selama yang penting Nggak persyaratannya harus di bawah. orang Jepara. selama persyaratannya lengkap, Gitu. kita layani. Nggak harus layani. warga Jepara kan ya. Tidak harus, tidak harus. Soalnya teman saya yang dia tuh apa namanya cari kerja cari makannya di sini di Jepara, cuman dia KTP aslinya Pati gitu. Masih pakai KTP Pati. Tidak masalah. Nanti sebenarnya Sudah. kita ditanya kemarin kan, Ya. cuman nanti aja ini selesai dulu nanti baru lagi tanya aja sekalian aja biar nggak Iya, nggak apa-apa, putus-putus dibantu ya kayak nggak jadi deh. Jadi kami Putus-putus membuat ceritanya. program sip jempol ini ya memfasilitasi
masyarakat di kabupaten yang ada di wilayah kerja Imigrasi Pati memudahkan agar tidak jauh-jauh ke sana, tunggu jadwal kami di kabupaten tersebut. Seperti itu. Untuk tahu jadwalnya ke daerah mana-mana itu dapat infonya dari mana? Insya Allah kalau memang mau tahu jadwal langsung pantengin aja di medsosnya Imigrasi Pati, di Instagram, Facebook, Twitter, itu akan kita share jadwalnya setiap kabupaten. Kebetulan kan Imigrasi Pati ada Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Jepara. Jadi nanti kebagian di Jeparanya di bulan apa silakan. Pantau terus. Untuk Jepara udah tahu ya tanggal. Sudah tahu untuk besok 8, ya, tanggal 7 Desember. dan 8 Desember. Di MPP, Jangan lupa kita depan tunggu. alun-alun ya. Iya, ditungguin, ya. betul. Nanti yang jaga cewek apa cowok nih Pak? Campur lah. Oh, buset. Iya, nanti yang datang cowok, tunggu cewek Nah, gitu. gitu ya, maksudnya kayak gitu biar buat semangat aja nih. Oh, iya, betul, betul. Karena di Jepara kan banyak sekali orang-orang yang istilahnya pembisnis yang biasanya Iya. yang lebih juga, terus orang-orang dari luar negeri juga suka kesini juga. Iya, betul. Gitu. Nah untuk ada lagi nih percepatan layanan percepatan 1 hari jadi maksudnya gimana? Iya, jadi kita layanan paspor itu kan normalnya itu 3 hari setelah pembayaran. Namun ada juga kita layanan yang bisa dikatakan layanan eksekutif lah ya. Itu apabila yang bersangkutan mungkin butuh hari itu juga paspor, kita bisa ada namanya layanan kecepatan 1 hari jadi. Dengan ketentuan pemohonnya itu mendaftarkan sebelum jam 12 siang. Ya, mendaftarkan dan membayar itu sebelum jam 12 siang. Intinya Itu bayar bisa. lunas sebelum jam 12. Betul, itu bisa bayar selesai lunas jadi. 1 hari jadi dengan tambahan biaya tentunya. Oh, ada tanda kutip. Tanda nih. kutipnya Ah, ada iya. biaya Oke, sama aja. percepatannya. Biayanya tambah. Kali langsung bisa jadi sehari. Ya, itu Biaya biaya, resmi. biaya resmi dan langsung bayar ke PNBP Imigrasi. Kira-kira biayanya sampai berapa tuh tambahannya? Tambahannya ada biayanya 1 juta di luar Di luar biaya aslinya. PNBP paspornya. Di luar biaya paspornya sendiri. Paspornya plus sendiri 1 juta. 350.000, pelayanan percepatannya 1 juta. Jadi 1.350.000. Tambahannya. Ya Iyalah, mungkin kami maju orang 2 hari bisnis ya kan harus mau dijual, berangkat, iya. mungkin hari ini juga mau berangkat sore, Iya juga sih. paginya bikin, nah Oh, iya, benar-benar. daripada Lebih tinggal baik kehilangan 1 juta ketimbang ya daripada ketimbang tinggal kehilangan- pesawat. Iya benar-benar. Gitu. Nah, aduh. Terus untuk pelayanan paspor bagi jemaah haji atau umroh, ini masih ada kan pelayanan seperti itu atau memang di kolektif yang ngurus dari apa namanya pihak apa sih namanya kalau untuk paspor Travel. kalau untuk pihak travelnya atau Travel. mungkin mereka ngurus pribadi sendiri gitu atau Oh, kata-kata yang terjadi apa? nah sekarang kita memang sudah buka ya untuk pelayanan haji dan umroh, kita sudah mulai buka ya, alhamdulillah juga sudah mulai banyak. Walaupun memang Arab Saudi belum membuka resmi ya untuk jemaah umrohnya, namun masyarakat sudah banyak yang mengurus karena ada penggantian, keburu habis, belum berangkat sudah habis, ya kan? Jaga-jaga. Iya, jaga. Nah biasanya juga kita untuk di kantor imigrasi Pati biasanya kan ada manula ya, kebanyakan umroh itu orang tua yang sudah sepuh ya. Kita itu jangan khawatir, kita ada pelayanan khusus untuk manula, boothnya ada khusus, tidak perlu Khususnya antri. seperti apa? Disamperin gitu atau bagaimana? Bagaimana? Khususnya itu apa? Maksudnya disamperin atau bagaimana Ya, Jadi gitu. jadi buat layanan prioritas namanya. Jadi kita nggak gabungkan atau tidak dicampur antriannya sama anak muda sama yang lain. Jadi kita punya booth prioritas, misalnya kayak ibu hamil, ya, tadi lansia, terus disabilitas, itu kita punya jalur tersendiri. Jadi mereka kita utamakan. Juga kita tenaga kesehatan, kita utamakan itu. Juga terlalu banyak yang ngantri gitu. Iya, jadi mereka tidak terlalu lama. Terus yang kerja di rumah sakit juga mungkin di rumah sakit atau di tempat kerjanya bergaul dengan banyak orang kan, ini bisa riskan juga. Makanya kita layani dengan cepat supaya bisa cepat lagi ke tempat kerjanya, seperti itu. Itulah layanan prioritas untuk lansia, ibu hamil, terus penyandang difabel sama tenaga kesehatan. Jadi Terutama. tidak ikutan banyak mati Iya, di sebelah itu. iya, kita nggak. Ada jalur khusus. Iya, kita utamakan. Berarti kalau Dina pengen cepat hamil aja kali ya. Silakan. biar bisa jadi prioritas juga. Iya, iya. Dina tuh suka ikut-ikutan. Apakah sampai
untuk kakak ini sudah ada yang bikin paspor untuk umrah atau haji gitu? Ya, Oke, sudah. sekarang soalnya secara resmi kan dari sana belum buka jalannya. Nah, itu kembali tadi saya katakan paspornya banyak yang sudah mau habis, ya mereka diganti, atau mungkin yang haji yang mengajukan sudah maaf meninggal, mungkin dialihkan ke anaknya belum punya paspor, dibuatkan paspor. Kok bisa ya kayak gitu? Iya, seperti itu. Ternyata lumayan ya udah jalannya hampir setengah jam banget nih. Diselesaiin dulu, abis ini nanti saya tanya jawab aja. Oke. Untuk apa Bu aplikasi pendaftaran antrian paspor online dan juga rencana implementasi aplikasi paspor online. Nah ini para pemohon ini mengajukan paspor ini berarti lewat online atau bagaimana? Ya, apapun itu aplikasi pendaftaran online. Jadi pemohon yang mau mengajukan pembuatan paspor itu sebelum ke kantor imigrasi harus mendaftar online dulu. Namanya aplikasi apapun. Ada di mana? Ada di Play Store, ada di kalau iPhone tuh, ya di ininya sendiri ya. Ya, itu bisa di-download, silakan buka. Untuk satu akun itu bisa 4 pengajuan per hari. Satu akun bisa 4. Mungkin satu keluarga, bapak ibu anaknya 2, satu akun cukup. Nah kalau anaknya 3? Iya. Anaknya punya akun lagi deh, ibunya punya akun lagi itu. Ya, jadi sebelum mengajukan pendaftaran, ajukan dulu melalui Apappo, karena di situ bisa memilih kantor imigrasi mana yang dituju, dan setelah memilih akan keluar tanggal dan waktu kedatangan. Jadi tidak menunggu ngantri lama di kantor imigrasi Pati. Jadi lebih baik online dulu. Online dulu, memang harus online dulu. Memang harus online dulu. Oh berarti harus online dulu. Dan jadwalnya sudah tahu jam berapa saya harus datang. Terus tadi apa paspor online udah tadi yang udah. Oh iya, kalau untuk paspor online ini kedepannya ada namanya program paspor online, tapi memang belum implementasikan, masih uji coba. Jadi paspor online itu setelah mendaftar, foto berkas-berkasnya difoto, diupload sendiri, langsung bayar ke bank sendiri. Di kantor imigrasi hanya wawancara dan foto. Tapi tetap walaupun online tetap harus Data harus Tetap harus ada untuk foto. pengambilan foto. Cuma mungkin dia lebih cepat gitu karena ya. berkas langsung Ya. yang bersangkutan upload sendiri, lebih cepat. Intinya walaupun nanti online, kadang kan orang berpikir kalau online kita nggak perlu datang tuh. Iya. Nah, jadi walaupun ini paspor nanti online, tetap harus datang untuk wawancara. Betul. Gitu ya. Kan wawancara untuk foto dan pengambilan sidik jari. Oh iya foto dan Iya, pengambilan karena sidik jari. identitas pribadi itu kan tidak boleh diwakilkan. Iya, benar juga sih. Seperti itu. Terus ini yang terakhir nih ya, pelayanan ramah HAM. Ya. Ramah. Pelayanan Iya. ramah HAM. Ramah HAM ini seperti yang tadi disebutkan Pak Ahli ya, sudah ada, kita menyiapkan booth untuk penyandang disabilitas ya. Terus kita siapkan juga untuk yang Guidebox, guidebox ya, betul. Jadi yang disabilitas itu tunanetra tunanetra bisa ya, bisa guidebox. tuh. Kita juga ada buku braille, yang isinya panduan paspor ya, mengenai persyaratan paspor dan lain-lain, bisa dibaca di buku braille tersebut. Itu selain itu juga ada juga yang prioritas. Kita juga gini kok, kita berusaha mengenalkan juga apa itu imigrasi kepada teman-teman disabilitas. Seperti kemarin bulan 3 bulan yang lalu ya, kurang lebih 3 bulan yang lalu kita undang dari SRB Pati untuk hadir, untuk tahu ya murid-muridnya tersebut sama gurunya, untuk tahu seperti apa sih orang bikin paspor, seperti apa sih pelayanan imigrasi itu seperti apa, supaya mereka bisa tahu dan juga bisa disebarkan di komunitasnya, bisa juga sebagai edukasi ya, sebagai edukasi kita, karena kita ada tour office juga tuh, kita kenalin, kita muter di situ di kantor imigrasi, apa itu imigrasi kita kenalin, supaya ya mereka alhamdulillah senang mereka. Baru kali ini saya SLB ini diundang ke kantor imigrasi, kita juga ikut. Jadi seperti itulah kita berusaha ramah. Kakek
info mengenai paspor kan sudah selesai. Alhamdulillah. Nanti kita tanya jawab aja karena memang ada beberapa yang bertanya. Oke deh, masih di talk show bersama kantor imigrasi kelas 1 non TPI Padi, dan masih bersama dua narasumber yang cakep-cakep ya, ada Pak Dini juga Pak Ardi ya. Nah, buat Anda tadi sudah mendapatkan informasi nih mengenai perpasporan ya. Jadi bagaimana paspor, terus layanan isi isi paspor, terus juga SIM jempol gitu ya. Jadi intinya untuk pengurus paspor sekarang ini sudah dipermudah gitu ya Pak ya. Jadi kita nggak perlu riuh gitu ya. Terus buat Anda misalkan kepengen disamperin gitu ya, bisa kolektif gitu ya. Ngumpulin paling nggak minimal 20 orang untuk mengurus paspor. Nah, nantinya dari pihak kantor imigrasi akan datang untuk nyamperin pengurusan paspor ke lokasi, misalkan di Jepara nih, atau misalkan kemana, yang penting masih di lingkungan area kerja Pati gitu ya. Nah, buat Anda yang kemudian tanya-tanya, monggo silakan aja, bisa melalui WhatsApp di 0818 04477055, atau juga bisa online langsung ya, on air di 0291751935. Sebenarnya sudah ada yang masuk melalui WhatsApp nih Pak, langsung aja ya kita bacain. Tadi intinya ada yang bertanya mengenai biaya pembuatan paspor dari Mbak Nur yang ada di Bulungan. Mbak Nur. Ya, baik, kalau untuk biaya pembuatan paspor itu seluruh Indonesia sama. Untuk paspor biasa itu 350.000, paspor elektronik itu 650.000. Nah, kalau mungkin penggantian karena paspornya rusak, itu ada dendanya. Makanya dijaga paspornya, ada jangan denda rusak. juga? Betul. Buset dah. Nah, dendanya itu 500.000 untuk paspor Ini rusak. lebih mahal ya? Iya, di luar paspor, biaya paspornya. Berarti 350 plus 500.000 Buset dah. dendanya, makanya dijaga. Apalagi kalau hilang, 1 juta denda. Oh, kalau hilang lebih mahal lagi? Lebih mahal lagi, karena Oh. kan itu dikatakan tadi dokumen negara harus dijaga benar-benar. Seperti Jadi itu. kalau kita bohong nih, belum pernah bikin paspor gitu nggak bisa Nggak ya? mungkin, Karena kan karena ada data ketahuan base-nya datanya, ya. gitu. Udah dikirim promosi, kalau boleh Oh, tanya apa siap. saja. Yang tadi Mbak Nur loh, Mm. kalau boleh tanya apa saja buat paspor juga biayanya berapa kalau mau liburan ke luar negeri. Tapi ini mimpi dulu aja deh, nggak apa-apa, siapa tahu bisa jadi kenyataan. Amin. Iya, pasti Iya, jadi iya. kenyataan. Berarti itu masuknya kalau dia jalan-jalan ke luar negeri atau cuma sekedar hanya beberapa waktu doang, itu berarti masuknya paspor biasa gitu ya? Ya, kalau paspor biasa, paspor elektronik bisa. Sama aja. Oh iya sih, kalau Mm. dia suka jalan-jalan mending elektronik aja. Iya, boleh. Jadi Tapi nggak ada di saya- kita elektronik. Nah, kalau di Pati belum ada. Oh, di Pati. Bisa ngurusnya di kota Oh, besar. di Semarang. Semarang, Surabaya, Jakarta. Oke, lanjut lagi pertanyaannya karena memang sesinya agak terlalu sedikit apa tadi? Masih kurang ya? Sesi aja. Sebentar. Kita mau nanya kira-kira buat paspor harganya kisaran berapa, mulai dari peringkat bawah sampai yang peringkat atas kakak, makasih. Dari BBMOKI. Oke. BBMOKI ini rumahnya mana ya, lupa di mana? Ya, so peringkat nggak ada peringkat ya, cuma ada 2 tipe. 2 tipe itu tadi paspor biasa dan paspor elektronik, gitu aja dengan harga yang sama tadi ya. 350 paspor biasa, 650.000 paspor elektronik. Elektronik. Ya, seperti itu. Gak ada peringkat atau BBMOKI? Nggak ada. Oh, BBMOKI kalau yang Harjo. Ya mungkin kalau dulu ya paspor haji itu berbeda dengan paspor biasa zaman dulu. Oh, zaman dulu. Kalau sekarang Belum lahir sama aja. Sekarang cuma satu paspor. Mau dipakai haji, mau dipakai jalan-jalan, Oh, yang mau penting dipakai paspornya bisnis, jadi cuma paspor dua gitu ya. cuma 2 Eh, tipe. biasa sama elektronik Biasa gitu kan. ya. 350 sama 650. 650. Bentuknya juga sama, halamannya sama, cuma dia di dalamnya ada chip Ada gitu aja chipnya bedanya. yang nggak usah bolak-balik nanti tapi Iya. ya cepat habis gitu ya, Iya, diirit betul. gitu ya. Diirit. Nah, terus ada lagi dari Mbak Tanti menanyakan untuk kalau pembuatan paspor haruskah menggunakan akta lahir, karena suami saya nggak punya akta lahir karena dia mau bikin paspor. Ya. Tadi sudah disampaikan sama Pak Ardi, untuk persyaratan paspor itu KTP, EKTP, kartu keluarga, dan akte lahir atau ijazah. Ijazah bisa. Ijazah nggak harus SMA. Nggak harus. Yang SD, SD pun nggak SMP. apa-apa. Iya, ijazah. Karena kelihatannya dia kayaknya lulusnya SMP doang. Wah,
ataupun buku nikah bisa. Oh, gitu, bisa. Buku nikah bisa dilakukan ya. Dan yang penting di antara ketiga data yang berberkasnya itu datanya sama semua, Sinkron semua. tidak ada yang berbeda, baik dari nama, tanggal lahir, bulannya, tahun, seperti itu, Ya, sama semua. Ngomong-ngomong tadi soal sinkron data nih ada yang nanya juga nih. Oh iya. Selamat siang dari Jeko dari Jepara ya. Jepara mana? Ini juga Jepara. Tanyakan perihal pengurusan paspor. Iya. Jika ada kesalahan penulisan antara nama di ijazah sama nama di data kependudukan semisal KTP, apakah nantinya yang bersangkutan menyatakan surat pernyataan dari instansi terkait atau bagaimana? Iya betul. Jadi apabila yang berbedanya itu mungkin KTP dengan ijazah ya monggo yang mana yang lebih mudah diurus. Bahkan kalau ijazah harus kembali ke sekolah dulu kan, gitu kan? Mungkin ya silakan mungkin surat keterangan dari Dukcapil setempat ya, seperti itu surat keterangannya bahwa KTP, KK dan ijazah adalah orang yang sama dengan tanggal lahir berikut, namanya seperti itu. Pokoknya ada surat Keterangan dari instansi pemerintah. Oh, berarti wajib menggunakan keterangan Betul. gitu ya. Oke. Terus ada lagi, ada yang dari Imam. Ibu Frida, batasan usia untuk membuat paspor, terus batasan waktu, kalau KTP seumur hidup, kalau paspor berapa tahun? Nih tadi nggak dengerin. Ya nggak apa-apa. Mungkin Paspor tengah-tengah hijau ya. itu apa? Nah, Paspor apa? Paspor hijau. Hijau. Iya. Ya penting bukan buka hijau aja. Ya, kalau pembuatan paspor itu tidak ada batasan umur ya. Selama bernapas masih bisa bikin paspor. Nah, walaupun dia masih balita. Iya. Karena Baru lahir kalau bisa. baru lahir kalau keluar negeri pun tetap harus pakai paspor kan ya? Betul. Nah, Jadi walaupun baru lahir, ya seperti tadi ada persyaratannya kan, KTP orang tua seperti itu. Orang yang baru lahir, bahkan ibaratnya mohon maaf ya, sudah sakit, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa gerak, itu masih bisa bikin paspor. disamperin. Kita samperin seperti itu pelayanan 5 VIP lah ya, itu dengan pengajuan khusus. Karena Ada kalau biaya sakit tambahan, Pak? tidak ada, Nggak ada. tidak ada. Itu memang layanan khusus. Layanan khusus itu ya dengan pengajuan yang benar tidak bisa Berobat. mau berobat, mau ke mungkin ke luar negeri berobat, kalau tidak bisa bangun Surat dari sakitnya. ya kita yang ke sana. Seberapa jauh yang penting masih dalam lingkungan Insya Allah masih ruang dalam kerja ruang mati gitu kerja ya. mati. Oke, kayaknya udah 1 jam kelewat deh. Ternyata kalau sudah ngobrol tuh nggak tahu ya. Iya. Waktunya terus berjalan ya. Harusnya tadi waktunya di kali aja biar nggak jalan-jalan gitu ya. Biar tetap aja di jam 11 gitu ya. Oh, itu bisa diinformasikan apa? Kami ada gift ya. Nah tadi lupa Oh iya, untuk yang disebutkan ya. interaktif untuk Iya, yang bertanya itu bertanya tadi bisa dapat door prize. kita bisa Ada- dapat door prize. Tapi Silakan dari- ambil yes. ke MPP pada saat pelaksanaan sip jempol Sip jempol. tanggal 8, 7 7 dan sama 8. 8. Silakan datang ke sana. Itu semua dapat atau dipilih aja? Ada berapa tadi? Tadi berapa sih? 1, 2, 3, terus Mbak Tanti sama Jeko 5. 5. Semuanya dapat. Semua dapat. Ya, Baik hati datang ya. aja ke sana tanggal 7 tanggal 8. Ada bocoran nggak sih bentuknya apa nanti door Iya, prize? jangan dong. Aduh, Namanya juga door prize Nah, ya. benar juga sih. Iya, screenshot aja itunya chattingannya ya, untuk Nanti membuktikan bahwa dia dia dapat gitu bertanya. ya. Oke. Itu. Ya, Adina nggak dapat dong. Padahal Adina juga berkah dapat lah. Padahal lebih banyak tanya ya. Soalnya saya nyampe ini. Lupa Iya, gitu. iya. Khusus nanti nah ada Iya, dapat iya, lah. ada gitu. yang Ya udah deh, kayaknya memang udah 1 jam. Ya Bapak bikin apa sih ya? Karena tadi juga masuknya agak keras gitu ya. Ya udah, terima kasih banyak ya buat Terima kasih. Terima Bapak kasih. Denny, Bapak Adi sudah memberikan informasi mengenai paspor, karena memang banyak yang nggak tahu sebenarnya. Kadang mereka pembuatan paspor, sebelum ditutup nih, ingat lagi nih Arina. Apa? Kadang untuk pembuatan paspor mereka pada dibikinin orang pakai calo gitu loh. Nah itu sebenarnya kalau untuk calo sendiri itu seperti apa sih untuk di lingkup imigrasinya? Ada nggak ya seperti itu? Jadi kita kantor imigrasi Pati itu sudah cukup transparan ya. Dalam arti mulai datang mau cari informasi apa, persyaratan sudah tertempel jelas-jelas di tembok.
ya kan sudah ada di situ, sudah bisa kita dapat. Terus kemana orang ini pemohon harus datang, sudah ada customer care-nya, customer service-nya sudah ada. Kemudian mana biayanya sudah ada juga, sudah tertera jelas. Waktu selesainya sudah juga. Jadi kepastian itu sudah bisa kita berikan kepada para pemohon. Jadi pada intinya tidak perlu lagi menggunakan calo. Semuanya sudah jelas, mulai dari kepastian persyaratan, kepastian harga, kepastian waktu selesai, itu juga sudah ada semua. Sudah dimanjakan lagi, kita bisa datang ke kotanya, bisa dikirim by post. Kadang kan gini sih, ada yang memang kadang wah ribet gitu ya, males ya. Wong di Polo terutama nih ya, biasanya alah wong duit gitu kan males ribet gitu. Nanti nggak bahasa saya. Iya. Jadi kadang nggak sempet jauh-jauh ke Pati, mending aku pakai calo aja deh, cuma nambah berapa biaya berapa gitu. Yang penting jam terima bersih gitu. Itu bisa nggak sih sebenarnya kayak gitu kan tadi dibilang kan harus datang ke sana tuh. Iya. Tetap aja bayar PNBP sesuai dengan yang berlaku 350. Orangnya tetap datang ke sana. Intinya kan walaupun dia pakai calo tetap harus bisa ke gitu. Pati. Karena ada sidik jari itu tadi ya. Iya, makanya ketimbang uang dikasihkan calo mending dibawa ke sana aja. Makanya dari itu kami juga mengumpulkan isi paspor ini ya kan, daripada kesana katanya ribet, capek, jauh, undang kami. Undanglah kami dengan 20 orang minimal. Atau tunggu di kota Anda kan begitu. Ada SIM jempol. Ada SIM jempol, ada jadwalnya. Sabar aja. Sabar. Untuk dapat info jadwalnya untuk nyampe di kota-kota tersebut itu bisa nanti melalui medsosnya imigrasi. Ya, kita ada IG juga, ada IG, Facebooknya Kalimpati atau dan IG-nya imigrasi Pati. Twitternya juga @imigrasipati dan WA bisa kalau mau nanya-nanya atau nanya via WA itu di nomor 0815 7706 444 4-nya 3 kali ya, saya ulangi ya, 0815 7706 444 seperti itu. Semoga saja semuanya pada ini ya nyadar gitu ya. Kalau ini kan tepat, walaupun pakai calo tetap harus datang. Iya kayak mungkin, gitu. udah keluar uang banyak mungkin, tetap aja datang ke sana. Ya sudah, kalau begitu jelas banget karena rata-rata nih calo itu masih jalan gitu loh. Terus saya mau masih untuk calo sendiri itu sebenarnya ada ketentuan khusus nggak sih? Karena kan kadang masih tetap aja ada calo walaupun orangnya tetap datang, tetap menggunakan calo. Itu kalau dari imigrasi sendiri ada warning nggak sih? Jadi kalau di kantor imigrasi kita sudah dapat penghargaan dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara Menpan RB bahwa kantor kita itu sudah WBK, wilayah bebas korupsi. Jadi itu merupakan penghargaan yang dari Menpan RB bahwa memang kantor kita sudah berkategori WBK, wilayah bebas korupsi. Artinya ya sudah tidak ada lagi yang berkeliaran. Termasuk salah satunya calo. Iya. Malah kalau boleh saya tambahkan itu, malah saya bingung kenapa harus pakai calo. Yang ngasih berkas yang bersangkutan, yang diwawancara yang bersangkutan, yang difoto yang bersangkutan. Terus calo tugasnya ngapain? Kan Nah ya itu. cuma dapat duit doang, kan rugi. Mungkin gini, kadang kan ada yang mikir gini, dia cuma datang tapi dia duduk aja gitu maksudnya. Jadi yang mau tanya-tanya apa-apa gitu, mungkin bawa orang gitu, mungkin seperti itu juga sih. Tapi berarti dia juga orang yang nggak ngerti. Iya percuma. Keluarin duit banyak-banyak dia juga udah datang ke sana. Lebih baik nanya langsung ke customer service lebih jelas. Tetap langsung dikasih info ya kalau Langsung, tanya gitu. langsung dipandu. Berarti nggak usah pakai calo aja. Bisa langsung datang. Kasih aja ke Dina uangnya banyak. Buat beli apa? Jadi calo juga jadi. Ada. Kan cuman ketimbang kasih calo kasih Dina aja. Di sini aja. Kalau calo kan Dina ke sono. Ya udah deh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mundur lagi. Terima kasih Pak Denny, Pak Adi. Moga-moga nanti next time kita bisa ketemu lagi semuanya teman-teman Swadesa semuanya. Dan buat Swadesa semuanya tadi yang sudah gabung bersama kita ada Mbak Nur yang ada di Bulungan, terus juga Mina yang ada di Baturedan, Jeko yang ada di Jepara, Mbak Tanti yang ada di Panggang, yang satu tadi Baby Hoki yang ada di Purwoharjo. Nanti semuanya dapat
Gift dari kantor imigrasi. Giftnya apa? Tidak dikasih Kita tahu boleh alias kejutan. Kejutan. Dan diambil pada tanggal Tanggal 7 7 dan dan 8 di MPP saat ada sip jempol. Sip jempol. Kantornya MPP kalau nggak tahu nih yang di depan alun-alun itu loh, yang di kompleknya Seda gitu ya, yang dulunya pelayanan satu atap di situ. Nah, betul. bisa datang ke situ gitu ya. Oke, terima kasih banyak buat Anda para swadesa semuanya yang masih setia bersama Tina di sini di FM Songo Songo. Insya Allah kita bisa ketemu lagi dengan kantor imigrasi di lain kesempatan. Oke. Adina mohon pamit, kita pamit bertiga Pak ya, dari Pak Dini, Pak Abdi, Adina Oke. juga mohon pamit. Ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam.